kita masih yo 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 mi pa tu 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 na na nu mi pa yo bedu bedu zu 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 zu. Oke guys, daripada mamang makin tanya, kita ingin melanjutkan pembahasan kita tentang matematika diskrit. Kita punya bab baru nih guys. 1, 2, 3, 4. Kita punya bab baru guys, namanya relasi rekursif. Nah, perhatikan guys, apa sih? Nah, kita ingin bahas apa sih yang namanya relasi rekursif itu. Mari kita bahas. Perhatikan kasus sederhana berikut. Misalkan PN ya, misalkan ada PN gitu. Misalkan ada PN, itu menyatakan banyaknya permutasi dari n objek berbeda. Misalnya kita punya satu objek, permutasinya berapa guys? Ya cuma satu itu saja kan? Misalnya A gitu ya. Ya A situ saja. Kalau dua, A sama B misalnya, ada dua kemungkinan kan? A B, B A. Berarti 2. P2 itu 2 faktorial. Dan seterusnya P3 3 faktorial, Pn sama dengan n faktorial. Nah, dalam hal ini n faktorial itu bisa kita tuliskan menjadi n dikali n-1 faktorial. N-1 faktorial tidak lain adalah bisa kita tulis n dari Pn-1. Nah, yaitu permutasi dari n-1. Nah, persamaan Pn sama dengan n Pn-1 adalah contoh dari relasi rekursif. Coba perhatikan apa itu guys. Ternyata adalah untuk mencari Pn, kita harus mengetahui dulu Pn-1-nya. Nah, itu rekursif. Jadi itu hubungan rekursif itu seperti itu. Nah, bisa ya? Paham ya? Artinya kita tidak bisa mencari nilainya langsung, kecuali kita nilai N-1-nya itu diketahui. Masalahnya adalah, untuk mencari nilai Pn-1, kita harus mencari juga nilainya Pn-2. Nah, bersambung-sambung seperti itu. Itu yang namanya hubungan rekursif. Oke, kita punya contoh lain di sini. Perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Perhatikan guys. A1 berapa ini? A1 1 ya. Sama dengan 1. Kemudian A2 sama dengan 1. Salah ya. A2 sama dengan 1 di sini. A3 sama dengan 2. Dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan A3 ini sama dengan 2 atau 1 tambah 1, yaitu A2 tambah A1. Kemudian A3 didapatkan dari A4 didapatkan dari A3 tambah A2. Begitupun seterusnya. Jadi kita dapatkan relasi rekursifnya AN itu adalah AN plus AN-1 ditambah AN-2. Artinya kita mencari AN, kita tidak bisa mencari AN secara langsung tanpa kita mengetahui dulu AN-1 dan AN-2. Masalahnya juga, untuk mencari AN-1 kita harus mencari tahu juga AN-2 dan AN-3. Nah, itu adalah relasi rekursif itu seperti itu. Nah, jadi relasi rekursif adalah persamaan matematis yang nilai ke n-nya dinyatakan sebagai jumlah suku persamaan ke n-1, ke n-2 dan sebelumnya. Dan seterusnya gitu ya. Ini guys, perlu saya kasih tahu, ini namanya adalah bilangan Fibonacci. Barisan Fibonacci ya, barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci. Buat kalian yang pengen mendalami ini guys. Fibonacci namanya. Oke, kita punya definisi akhirnya ya. Nah, sekarang kita rumuskan secara formal. Relasi rekursif linear berderajat K adalah bentuknya seperti ini. AN plus H1N AN-1 plus H2N AN-2 dan seterusnya sama dengan theta N, di mana AN adalah unsur ke N. Unsur ke N yang kita tidak tahu nilainya, mungkin ya. Kita tidak tahu yang seperti ini tadi ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini linear nih, linear. AN1, AN2, itu saja. Kemudian HIN yang ini guys, ini adalah fungsi variabel bilangan asli. Seperti ini tadi ya.
Nah ini H-nya, HN-nya, yaitu HN sama dengan N. Nah, gitu. Tapi bisa juga dia fungsi konstan, bisa juga. Tapi fungsi variabel N juga bisa. Oke. Jadi contoh-contohnya tadi adalah seperti ini. Ini H berapa nih? H1N sama dengan 1, H2N sama dengan 1 juga. Lalu H3N ini sama dengan 0. Karena nggak ada ya, dan seterusnya ini sama dengan 0 juga. Oke. Lama lu. Langsung aja nih, hapus. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, seperti itu ya. Kasus khususnya jika theta n ini sama dengan 0, maka relasi rekursif disebut homogen. Nah, itu ya. Siap. Contoh. Ada contoh. Nah, ini contohnya guys. A1, A2 sama dengan 0 misalnya ya. AN sama dengan 2 N-1, N-2 plus 1. Nah, maka di sini berarti H1N sama dengan min 2 yang ini. Ya, H2N sama dengan negatif N. Ini kenapa jadi min 2? Karena ini dipindah ke sini dulu guys. Ke dalam bentuk umumnya, yaitu ini. Jadi dikelompokkan. Jadi berarti AN dikurang 2 AN-1 dikurang N AN-2 sama dengan 1. Nah, ini H2-nya, ini H1-nya, yang ini theta. Nah, ini contohnya. Oke ya, semoga ini bisa membantu. Oke, mungkin itu saja guys dari Mamang. Insya Allah akan kita... ini ada ini satu lagi nih. Ini contoh nyata relasi rekursif dalam kehidupan nyata. Bunga majemuk. Nah, ini. Jika uang sebanyak 1 juta rupiah disimpan di bank dengan bunga 5% per bulan, berapa jumlah uang setelah N bulan? Maka jawab P1 itu sejuta. Katakanlah P1 sejuta. Kemudian P2 itu sejuta ditambah 5%-nya dari sejuta. Atau kita bisa tulis yang ini sejuta tadi adalah P1 kan? Ini P1. Dan ini 5% dari P1 juga. Jadinya P1 P1 ini. Maka sehingga sama dengan ini P1 ditambah 0,05 dari P1. Sekarang kalau P1-nya keluar menjadi 1,05 P1. Sehingga kita dapatkan relasi rekursifnya adalah ini. Pn sama dengan 1,05 dari Pn-1. Nah, ini adalah salah satu contoh dari relasi rekursif linear yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, terakhir ini ada diskusi. Carilah pemodelan matematis di dunia nyata yang berbentuk relasi rekursif. Oke, itu saja. Thank you for watching.